warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Istilah Digital Learning, It Must Be Interesting bersama saya Abdul Mukti, guru PAI di SMK Tekom Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang jujur membawa hidup penuh berkah. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini bahwa sikap jujur adalah ajaran pokok dalam agama. Dan yang kedua, menganalisis manfaat sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Kata jujur berarti lurus hati, ya, luruskan hati, tidak berbohong, misalnya berkata apa adanya, tidak curang dalam permainan atau mengikuti pelaturan yang berlaku. Sidik merupakan kata lain dari jujur atau kejujuran, bentuk kata sifat dari sidik, ya, yang artinya Islam menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan satu sifat yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Nah, itu jujur. Baik, sebelumnya mari kita buka Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surah At-Taubah ayat 119 ya. Surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Pesan yang terkandung dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 di sini ada lima pesan ya dalam surah tersebut. Yang pertama pesannya adalah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, yakni senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini pesan yang pertama. Dan pesan yang kedua, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, ya. Jadi jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Pesan yang ketiga, jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Sebaliknya, dusta adalah tanda kemunafikan dan bertentangan dengan takwa. Pesan yang keempat, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman berada di pihak kebenaran dan kejujuran, ya, sesuai dengan surah 119 ya, surah Taubah tersebut. Dan yang kelima, surah At-Taubah ayat 119 ini juga mengisyaratkan pentingnya berjamaah bersama dengan orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Selanjutnya yaitu contoh atau contoh perilaku jujur. Nah, ini buat siswa-siswi ataupun kita semua. Pesan atau contoh perilaku jujur adalah satu, tidak mencontek ketika ujian sekolah. Nah, kalian menghadapi ujian, nah siswa tidak boleh mencontek ke ujian sekolah. Ini contoh perilaku jujur. Yang kedua, menyampaikan amanah dengan baik. Nah, apabila kalian mendapatkan amanah dari teman kalian, sampaikan apa adanya yang telah disampaikan oleh mereka. Nah, jadi orang yang amanah. Dan yang ketiga, kejujuran sopir taksi yang mengembalikan barang yang tertinggal di mobilnya. Nah, ini misal di antara kalian berangkat sekolah naik mobil angkot, barang kalian, tas kalian tertinggalkan, lalu sopir angkot tersebut mengembalikan kepada kalian. Ini adalah salah satu contoh perilaku yang sangat luar biasa, ya, yang bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ini perlu kita contoh. Selanjutnya adalah manfaat dan hikmah kejujuran. Pasti semua itu ada hikmah, pasti ada manfaatnya dari apa yang kita lakukan dalam kita kejujuran. Mana manfaatnya? Yaitu yang pertama adalah orang yang senantiasa jujur, manfaatnya yang pertama adalah dipercaya orang lain. Nah, ini karena kita jujur dengan pada siapapun itu, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua,
memiliki banyak teman, udah pasti. Kalau kalian jujur terhadap teman-teman kalian, teman pun akan menyampiri kalian, akan banyak teman kalian. Karena apa? Karena kita sudah berbuat jujur sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, terhindar dari fitnah kehidupan. Nah ini, kalau kita jujur dengan teman, dengan guru, dengan semuanya orang yang ada di sekitar kita, justru kita akan terhindar dari fitnah-fitnah yang akan menghampiri kita. Nah ini. Lalu yang keempat, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Insya Allah kalau kita jujur di setiap kepada orang lain, ya, jujur dalam perkataan atau perbuatan, hidup kita itu akan terasa tentram dan tenang rasanya. Kita nggak dikejar-kejar apa-apa, nggak kejar masalah. Karena apa? Karena kita jujur, ya. Jujur, baik saat mengajarkan ujian dengan teman, atau saat berkumpul dengan teman, atau dengan keluarga atau lingkungan. Dan yang kelima, mudah dipercaya dan dikenal orang. Nah, sebenarnya sifat Rasulullah SAW itu jujur merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW. Kalau kita jujur, pasti akan dipercaya dan dikenal orang. Dan selanjutnya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita berbuat jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan manusia, Allah akan mencintai kita, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang didiskusikan oleh saya dapat bermanfaat, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.